Pemirsa, baik pelatih Patrick Kluivert maupun pelatih China Branko Ivankovic sangat optimistis dan percaya diri kalau anak asuhnya besok malam bisa menang di laga penentuan untuk terus melaju ke Piala Dunia 2026. Mampukah Jay Itzes dan kawan-kawan mewujudkan asa Indonesia ke Piala Dunia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kita analis sepak bola Binder Singh. Bung Binder, selamat sore. Selamat sore Mas Leo. Ya, Bung Binder, ini besok adalah laga krusial. Kalau Indonesia sampai kalah lawan China, itu peluang untuk lolos menjadi sangat kecil dan Indonesia diharapkan menang. Menurut Anda, seperti apa peluang menang Indonesia besok? Kalau di atas kertas, memang Indonesia punya peluang yang lebih besar untuk meraih kemenangan. Tapi yang disayangkan sepak bola kan tidak dimainkan di atas kertas ya, tapi di atas lapangan. Nah, maka itu walaupun timnas Indonesia kita sekarang ini dari segi materi pemain lebih unggul ya daripada China karena banyak pemain-pemain dari timnas kita yang bermain di Eropa, mayoritas bermain di Eropa. Tapi yang lebih penting lagi adalah strategi atau taktik permainan. Karena kita juga tidak boleh lupa bahwa China adalah salah satu tim yang berhasil mengalahkan timnas kita sebelumnya. Meskipun pada saat itu kan pelatihnya Shin Tae-yong ya, bukan Patrick Kluivert ya. Tapi paling tidak para pemain China ya dalam hal ini kurang lebih sudah memahamilah karakter permainan dari beberapa pemain dari timnas kita. Karena kan ada juga pemain-pemain baru ya yang sekarang menjadi bagian dari timnas kita. Artinya yang paling penting nanti adalah strategi atau taktik dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan juga Daniel Lanzat, kan ada asistennya juga dari Patrick Kluivert. Karena kalau kita melihat dari gestur pelatih dari timnas China ini kan Branko Ivankovic, dia kedengarannya sangat optimistis ya. Artinya dia optimis dengan skuad yang dia bawa, dia bisa berbuat sesuatu di GBK. Berarti untuk bisa menangani timnas China ini diperlukan taktik. Meskipun kita unggul dari segi materi pemain, unggul juga karena bermain di kandang kita kan. Bung Binder, kalau mengetahui China juga dalam sisi postur pemain itu juga tinggi-tinggi begitu ya, cukup tangguh. Apakah Patrick Kluivert dan tim memiliki strategi khusus melawan postur ini? Pasti, apalagi dari situasi bola mati. Pasti tentu akan ada strategi tersendiri pada saat ada umpan-umpan silang masuk. Tapi kan strategi ini harus diimbangi juga dengan cara timnas kita bermain. Artinya begini, bagaimana caranya tuh para pemain timnas kita itu bisa menyulitkan para pemain China mengirimkan umpan-umpan silang tersebut. Berarti penekanan sudah harus dilakukan mulai dari lini tengah. Supaya para pemain China itu tidak leluasa bergerak. Kemudian bagaimana caranya menangani situasi set piece pada saat corner. Nah, ini artinya kembali ke simulasi pada saat latihan. Karena kan tentu akan ada analis juga. Dari timnas kita kan ada video analis. Pasti juga mempelajari cara China bermain. Dalam 2 atau 3 pertandingan terakhir kan akan dilihat cara mereka bermain itu seperti apa. Apa yang menjadi kekuatan mereka dan apa yang menjadi kelemahan mereka. Sebaliknya mereka juga akan menganalisis juga permainan dari timnas kita. Artinya video analis dari timnas kita itu bukan saja harus membaca permainan dari tim lawan, tapi juga harus mengevaluasi kelemahan dari timnas kita yang nanti diharapkan bisa dibenahi di pertandingan besok malam agar kelemahan-kelemahan yang sebelumnya kelihatan di 2 pertandingan terakhir melawan Australia dan juga melawan China yang kita harapkan nanti tidak ada di pertandingan besok malam. Karena pertandingan besok malam itu Mas Leo adalah final bagi timnas Indonesia. Jadi harus menang kalau mau minimal lolos ke round 4. Menjadi pertandingan sangat penting, sangat krusial atau finalnya final menurut Bung Binder. Tapi besok ada beberapa pemain kunci tim Garuda kita yang absen ini. Ini kira-kira akan mengurangi kekuatan Indonesia atau seperti apa Bung Binder? Pasti akan ada pengaruhnya ya. Apalagi pada saat Marcelino dan juga Ragnar tidak bisa bermain kan. Karena Marcelino dan Ragnar itu kan adalah 2 pemain kunci dalam sisi menyerang. Sama juga pada saat Martin Paes ini absen dan akan dimainkan Emil. Walaupun kita tahu Emil sudah lama bermain di Eropa, tapi ini juga adalah debutnya. Namun kan yang harus kita pahami juga bahwa timnas kita sekarang ini kan sudah punya kedalaman skuad ya Mas ya.
Oke. Meskipun materi pemain belum merata karena kelihatan antara yang bermain sebagai starter dan yang biasa masuk sebagai pemain pengganti, ya beda lah permainannya, cara bermainnya tuh beda. Tapi Iya. kedalaman skuadnya sudah ada, artinya ada saja pemain lain yang bisa mengisi posisi dari pemain-pemain yang absen. Nah kuncinya sekarang berada pada latihan nih. Kan ini kan sekarang latihannya atau TC-nya kan sudah lebih awal ya. Iya. Bahkan sebelumnya TC Bali, kemudian di Jakarta, meskipun tidak semua pemain yang Iya. gabung di Bali tersebut, tapi mayoritas kan bergabung. Iya. Nah yang kita harapkan pada saat TC itu sudah lebih awal, ya tim kepelatihan ini sudah bisa mengantisipasi dengan absennya beberapa pemain ini yang akan diisi oleh pemain-pemain yang nanti akan diturunkan. Jadi tentu sudah dijelaskan kepada pemain-pemain yang nanti akan diturunkan mengisi pos dari Oke. pemain-pemain yang absen. Apa Baik. tugas dan tanggung jawab mereka. Karena yang paling krusial itu kita kehilangan adalah Marcelino Ferdinand. Mm-mm. Mm-mm. Dia pemain Bung Binder, kalau penting meskipun dia pemain muda. baik, Bung Binder, ada banyak pengamat yang melihat bahwa China itu kelemahannya terutama di disiplin bertahan dan transisi, dan ini peluang Indonesia untuk bisa membuat pressing yang tinggi. Kalau Anda melihat, apakah memang benar besok Indonesia harus menekan dari awal atau memang harus melihat perkembangan permainan China dulu? Kalau berdasarkan pengalaman kita menonton pertandingan timnas ya, di pertandingan yang timnas itu kalah lawan Jepang, kemudian lawan China di China, ya kan, dan lawan Australia pada saat bermain di Australia, Iya. itu timnas kita itu kalah karena para pemain itu high pressing. Oh. Karena high pressing, berani bermain terbuka. Mm-mm. Nah, para pemain tim lawan itu akhirnya bisa menangani high pressing itu 15-20 menit. Mm-mm. Kemudian pada saat para pemain tim lawan itu mendapatkan momentum permainan, mereka lah yang justru bisa melancarkan serangan balik dan menang. Iya. Jadi artinya bukan berarti timnas kita tidak boleh bermain dengan high pressing, boleh saja, kenapa enggak? Karena kan untuk pertandingan besok malam yang diperlukan adalah gol untuk bisa menang, supaya mendapatkan 3 poin, betul dong? Iya. Artinya perlu mengambil inisiatif menyerang. Cuma kuncinya pada saat berani tampil terbuka, high pressing, dan bisa menciptakan peluang, Iya. harus bisa mencetak gol dari peluang-peluang tersebut. Baik. Harus bisa mencetak gol. Ya seumpamanya dalam 20 menit awal ada 2 peluang. Ya minimal harus bisa mencetak 1 gol, jangan sampai tidak bisa mencetak gol. Oke. Karena pelajaran yang kita dapat dari beberapa pertandingan timnas yang kalah lawan Australia, Jepang, dan lawan China tersebut, mainnya sudah bagus di 15-20 menit awal, tapi tidak bisa mencetak gol. Tidak Kemudian berujung tim gol. lawan yang bisa mendapatkan irama permainan. Jadi kuncinya kalau mau main high pressing, Iya. ya boleh juga, nggak ada salahnya kan bermain di kanan kita. Oke. Tapi harus bisa mencetak gol. Lawan Jepang itu 15 menit awal permainan timnas kita bagus sekali. Tapi Iya. pada saat nggak bisa mencetak gol, dapat 2 peluang, Jepang cetak gol, down kan. Permainan Baik. timnas kita sama lawan Australia, sama juga lawan China. Jadi Iya. kuncinya ya mencetak gol di 20-25 menit awal jalannya permainan pada saat mengambil inisiatif menyerang. Karena kalau timnas kita mainnya menunggu dan counter, sedangkan China juga strateginya defensif, Mm-mm. ya bisa nggak? Kapan gol itu akan muncul? Karena kan timnas Iya. kita butuh gol untuk menang. Iya. Bung Binder, Anda tadi sudah mengatakan bahwa ini waktunya untuk Indonesia menang, kan main di kandang sendiri. Dan kita juga dengar bahwa puluhan ribu supporter akan hadir langsung mendorong timnas Garuda untuk menang. Beberapa orang malah justru khawatir sebaliknya nih Bung Binder, bahwa tekanan dari supporter Indonesia ini malah bisa jadi beban yang membuat skuad Garuda tidak lepas bermain. Pandangan Anda seperti apa? Saya pikir tidak ya. Saya pikir hadirnya supporter itu justru akan memberikan energi tambahan bagi para pemain. Karena ini bukan pertandingan pertama para pemain bermain dengan puluhan ribu supporter di GBK. Oke. Yeah. Sebelumnya lawan Arab Saudi sudah bermain, lawan Australia sudah bermain, lawan Jepang sudah bermain. Jadi seharusnya mereka sudah terbiasa, Mas. Nggak akan ada masalah bagi mereka. Yang justru bisa menjadi masalah adalah bagi para pemain China. Kalau memang nanti ternyata betul besok malam itu 75 atau 77 ribu penonton yang hadir di dalam GBK, itu akan berat bagi para pemain China, sangat berat. Kalau bagi para pemain kita, kenapa harus ada pressure? Sudah terbiasa mereka kan. Sebelumnya sudah bermain dengan atmosfer seperti ini. Contohnya lawan Bahrain itu.
Iya. Ya kan para pemain Bahrain yang kelihatan gugup, kelihatan panik dengan begitu banyak supporter kita yang hadir di dalam stadion. Tinggal bagaimana supporter kita ini menjaga ketertiban. Jadi jangan sembarangan juga nanti. Iya. Itu juga kan Tentunya. jangan menjadi contoh yang buruk gitu. Karena kan ini menjadi sorotan dunia pertandingan besok malam. Kan kita di Baik. kualifikasi Piala Dunia, bukan di kualifikasi Piala Asia atau bermain di Iya. Piala AFF. Jadi supporter pun dengan begitu banyak yang hadir harus juga menjaga ketertiban. Mm-mm. Bung Binder, terakhir, banyak yang memperkirakan bahwa besok Indonesia bisa menang lawan China, dan banyak yang menyebutkan mereka memperkirakan skor bisa 2-1. Kalau Anda sendiri berhitungnya seperti apa, Bung Binder? Ya kalau perhitungan saya seharusnya menang tipis ya, timnas kita ya. Menang, Indonesia? tapi kemungkinan tipis, tapi kalau feeling saya menang. Feeling saya tetap menang, tapi skor sih sebetulnya bagi saya gak penting, yang penting 3 poin. 3 Yang poin penting 3 dapat, poin. karena dengan 3 poin itu kan timnas kita semakin jauh dari China, Iya. dan semakin jauh dari Bahrain sambil menunggu nanti hasil akhir Bahrain lawan Arab Saudi. Kan mereka mainnya belakangan kan? Kan mereka mainnya pukul 23.00 kan? Kita main duluan kan, timnas kita. Kalau Hari yang sama. Indonesia besok menang melawan China, Bung Binder, tapi peluang lolos langsung tetap kelihatannya tidak bisa ya. Untuk peringkat 1-2 kelihatannya masih kecil sekali ya peluang itu ya. Tergantung kan hasilnya Australia itu seperti apa. Kemudian apakah timnas kita bisa menang nggak nanti di Jepang? Ya, contohnya jika Australia itu kalah lawan Jepang, kan main duluan tuh Australia. Betul. Kalau nggak salah jam 5 sorean mereka, jam 5 sorean kalau nggak salah udah main. Iya. Terus ya ini seumpamanya aja ya, contoh aja ya, kita kan belum tahu nih Iya. hasil akhirnya berapa nanti, kan masih besok. Seumpamanya Australia kalah, kemudian kita menang, terus Bahrain imbang, terus next match-nya kita menang, Australia kalah lagi, ya bisa kita lolos. Tergantung jadi. Tapi kan yang paling penting sekarang ini jangan berpikir soal hitung-hitungan Terlalu tersebut. jauh ya. Tapi Yang penting berpikir menangkan dulu besok. bagaimana caranya bisa dapat 3 poin besok malam. Oke. Itu dulu deh. Nanti setelah itu kita lihat seperti apa nanti peta kekuatannya. Baik. Kalau bisa menang, ya tentu kita bersyukur. Nah, Oke. kita tunggu nanti pertandingan selanjutnya lawan Jepang. Kita berharap itu yang terjadi, timnas Garuda akan mengalahkan China besok. Terima kasih Bung Binder Singh sudah sama-sama, mencerahkan Mas. kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.